Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pria bijaksana bernama Padarsa. Usianya sudah cukup lanjut, namun kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh seluruh penduduk desa. Ia sering memberi nasihat dan pandangan hidup kepada para pemuda desa yang datang kepadanya dengan segala permasalahan dan keraguan mereka. Padarsa dikenal karena caranya mengajar yang tidak langsung, namun melalui cerita dan contoh yang mendalam. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Wira datang mengunjungi Padarsa. Wira adalah seorang pemuda yang cerdas dan berbakat. Ia dikenal memiliki berbagai keterampilan, mulai dari menggambar hingga merangkai kata-kata indah dalam puisi. Sayangnya, Wira memiliki kelemahan yang cukup menghambat kemajuannya. Ia sering menunda-nunda pekerjaan dan merasa malas untuk memulai sesuatu. Meskipun ia punya mimpi besar, rasa malas selalu mengalahkan niatnya untuk bergerak. Padarsa, kata Wira dengan suara penuh keluh kesah. Saya ingin sukses, ingin mencapai banyak hal, tapi rasanya sulit untuk memulai. Saya selalu menunda-nunda. Setiap kali ingin mengerjakan sesuatu, saya merasa lelah atau malas. Waktu berlalu begitu saja tanpa hasil apa-apa. Padarsa tersenyum lembut seperti biasanya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengajak Wira berjalan keluar dari rumahnya. Mereka berdua berjalan hingga sampai ke pinggiran desa, di mana terdapat ladang luas yang jarang dijamah oleh para penduduk. Ladang itu dipenuhi oleh ilalang, rumput yang liar, dan semak-semak yang tumbuh tinggi. Di tengah-tengah ladang itu, ada sebuah batu besar yang berwarna kehijauan, tertutup lumut yang tebal. Padarsa menunjuk ke arah batu itu. Lihatlah batu besar itu, Wira. Batu ini sudah lama berada di sini. Dulu, saat aku masih muda, batu ini terlihat bersih, mulus, dan tidak berlumut. Tapi sekarang, lihatlah bagaimana lumut menutupi hampir seluruh permukaannya. Batu yang dulu indah kini terlihat suram dan tak menari, ujar Padarsa. Wira mengangguk, meskipun ia sedikit bingung dengan maksud Padarsa menunjukkan batu itu. Menurutmu, mengapa batu ini bisa tertutup lumut seperti ini, Wira? Tanya Padarsa. Wira berpikir sejenak. Ia memandang batu itu dengan sesama sebelum menjawab. Mungkin karena batu ini terlalu lama diam di tempatnya. Tidak ada yang pernah menggesernya atau membersihkannya. Jadi lumut tumbuh menutupi permukaannya. Padarsa tersenyum, senang dengan jawaban Wira. Kamu benar, Wira. Batu ini tertutup lumut karena tidak pernah bergerak. Ia diam di tempatnya tanpa ada usaha untuk berubah atau berpindah. Dan inilah yang membuatnya terlihat kotor dan tertutupi lumut. Kemudian, Padarsa memandang Wira dan melanjutkan dengan lembut. Begitu pula dengan rasa malas yang kamu rasakan. Ketika kamu terlalu lama diam, terlalu banyak menunda, rasa malas akan tumbuh dan menempel padamu. Seperti lumut yang menutupi batu ini. Semakin kamu membiarkan rasa malas itu, semakin sulit untuk menghilangkannya. Malas adalah seperti lumut yang merayap dan menutupi semangat kita perlahan-lahan. Wira mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merenungi kata-kata Padarsa, mulai memahami bahwa rasa malasnya selama ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Rasa malas seperti yang dikatakan Padarsa akan terus membakar dan tumbuh jika dibiarkan begitu saja. Tapi ingat, lanjut Padarsa, rasa malas ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Sama seperti lumut yang bisa hilang jika batu ini dipindahkan, rasa malas pun bisa terkikis jika kamu mau mulai bergerak, meski hanya dengan langkah kecil. Jangan tunggu sampai kamu siap melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dengan langkah kecil. Setiap kali kamu bergerak, sedikit demi sedikit, rasa malas akan terkikis, seperti lumut yang hilang saat batu ini mulai digerakkan. Wira merasa tersentuh oleh nasihat Padarsa. Ia mulai mengerti bahwa untuk mengalahkan rasa malas, ia tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang besar sekaligus. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah kecil, untuk mulai bergerak apapun bentuknya. Padarsa kemudian mengajak Wira duduk dekat batu itu, di antara rumputan yang tinggi. Wira, ingatlah, kata Padarsa dengan suara lembut. Rasa malas adalah musuh bagi impianmu. Setiap kali kamu merasa malas, ingatlah batu ini.
Ingat bagaimana lumut bisa menguasai sesuatu yang diam, dan bagaimana lumut itu akan hilang hanya jika ada gerakan. Jika kamu ingin sukses, mulai sekarang, jangan biarkan dirimu hanya diam. Mulailah bergerak, bahkan jika itu hanya satu langkah kecil setiap hari. Dengan begitu, rasa malas akan berangsur-angsur pergi, dan kamu akan mendekati impianmu. Sejak hari itu, Wira berusaha untuk konsisten bergerak setiap hari, meski dengan langkah-langkah kecil. Ia akhirnya menyadari bahwa mengatasi rasa malas tidaklah serumit apa yang ia bayangkan. Cukup dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk terus melangkah. Ia bisa mengalahkan rasa malas itu dan meraih hal-hal yang besar dalam hidupnya.